Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seantero sejagat Indonesia Raya, kali ini saya akan coba komentari tentang komentar dari di YouTube kita tentang berkaitan dengan RDAE atau Haji Dwi Susanto. Ada yang pernah menjapri saya mengatakan apa masalah dengan RDAE atau Haji Dwi Susanto. Saya bilang nggak ada, kan tidak harus bermasalah kita baru kita mengomentari sesuatu hal di YouTube. Apakah kalau kita harus ada kelas baru kita bisa bicara? Dia bilang begitu. Oh, artinya saya bicara tentang Haji Dwi Susanto ini bukan karena saya bermasalah sama beliau, itu tidak, tapi semata-mata karena di beranda TikTok, di beranda YouTube kelihatan ini terus ini pengajaran tentang ritual-ritual ini, dan ini kan wilayah publik, semua orang bisa melihat, semua orang membaca, semua orang mendengar tentang hal-hal yang gini. Kalau apakah gimmick apa segala macam yang teman-teman sampaikan itu. Dan kalau disebut ribah itu membicarakan aib orang di belakang orang. Apakah ini aib? Nah, kemudian apakah saya bicarakan di belakang? Saya ini dibicara di YouTube juga, di publik juga. Karena ini sudah konsumsi publik, maka semua orang memiliki ini, berhak melihatnya, berhak menonton. Itu hak saya. Hak saya untuk melihat, mengomentari juga hak saya. Oleh karena itu, cara pandang ribah ini yang saya nggak ngerti. Ini kan sudah konsumsi publik, ya dibicarakan, dibahas, karena dibuka juga, beliau juga terbuka untuk umum. Jadi kita bahas juga secara pemahaman saya di publik juga di YouTube saya. Kalau tidak senang nggak usah tonton juga. Kalau nggak mau komentar juga nggak dikomentari juga nggak apa-apa. Kalau dicari panggung, saya bolak-balik nih panggung, karena saya masih ketua lembaga pemberdayaan masyarakat, kemudian saya masih berada di beberapa organisasi. Ada panggung saya, kan nggak ada panggung, kita punya panggung. Di sekolah-sekolah kita punya panggung. Hari ini kita mau sampaikan kepada publik juga, di YouTube kita ini adalah ada kajian pendidikan, ada kajian dakwah, ada kajian sosial. Jadi ini juga harus diketahui orang-orang yang melihat YouTube saya. Lalu kemudian kalau dikatakan aura saya ini tidak ada, ya terserahlah kacamata memandang auranya pakai ilmu apa, ilmu hitam, ilmu putih, atau dia pernah belajar memandang aura. Nah itu saya nggak punya kemampuan dan tidak bisa memvonis bahwa saudara itu tidak mampu memandang saya dengan keilmuan kebatinan saudara, ya kan? Aura saudara nggak ada. Saya nggak punya kemampuan memandang aura. Jadi kalau dilihat aura itu hanya dari sisinya, nggak pernah senyum, kaku gitu, ini sininya ya. Senyum kan? Perlu lah, senyum lah. Jadi biasa aja. Kalau saya lagi ngomentari memang gitu, kelihatan serius, kelihatan betul. Apalagi kelihatan marah nggak bisa senyum. Yang mana muka, yang muka ekspresi marah. Kalau muka lagi nyampaikan sesuatu, ya kita nyampaikan sesuatu. Kalau kita menyampaikan sesuatu hal lalu ketawa, ya namanya lelucon, ya kan? Kemudian cemburu karena saya tidak bisa seperti Haji Dwi Susanto. Nah, saya ngapain cemburu seperti Haji Susanto? Allah menciptakan kita bentuk-bentuknya udah beragam. Haji Dwi Susanto bentuknya begitu, dia kelihatan lebih besar, kelihatan dari saya. Bentuk wajahnya begitu, dia lebih putih dari saya. Ngapain pula saya cemburu? Udah memang bentuknya begitu. Saya pun tidak mau jadi dia. Ya dia, saya begini, saya nikmati. Ini saya nggak cemburu, saya nggak kepingin seperti jadi dia lah, nggak.
Waktu di Susanto banyak apa anak yatim saya nggak cemburu. Saya malah takjub dan heran kok bisa ya rame orang datang ke situ. Nah, itu yang heran. Kok bisa ya cuma cerita celana dalam sempak, kemudian ya udah itu beramal di RDY orang mau datang ya kan memang. Ya itulah Allah kalau mau memberikan sesuatu ya macam-macam gitu. Saya nggak cemburu, ya nikmati aja. Mobilnya banyak, Mercy apa segala macam, rumahnya banyak, kata beliau. Dia kerja nggak ada, cuma yuk ngajak orang takjub, kemudian siang katanya tidur aja. Ya ngapain saya cemburu, udah biar aja dinikmati aja semua. Kemudian katanya Anda nggak bisa bikin orang punya miliaran, kamu butuh rupanya. Coba kamu datang tempat kita. Tapi saya tidak buka praktek itu. Saya tidak bisa menjadikan orang punya uang miliaran, tapi saya bisa memberikan ajaran dan pendidikan bagaimana kamu mendapatkan uang miliaran tanpa merusak amal ibadahmu dan keyakinanmu kepada Allah serta ketergantunganmu kepada makhluk. Insya Allah kalau kamu lakukan, insya Allah pasti dapat. Dan saya tidak kata-kata pasti, karena pasti hanya milik Allah, tetapi insya Allah. Karena Allah sangat tahu mana hambanya yang pantas untuk menerima miliaran dalam satu bulan, dalam satu minggu, dan mana hambanya yang tidak pantas menerima uang miliaran dalam satu bulan atau dalam satu minggu. Tidak semuanya orang begitu datang langsung kata-kata pasti itu diberikan oleh Haji Dewi Susanto. Saya yakin kalau belum pasti diikut metodenya pasti jadi tidak ada, karena belum ada hasil penelitian yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan beliau kemudian orang bertanya itu langsung hasilnya nggak ada. Kalau ada hasil penelitian mana dong? Hasil penelitian siapa yang datang ke tempat Haji Dewi Susanto yang ketika dia butuh keperluannya lalu dia minta uang dapat 400 juta seminggu, kemudian minggu depan dapat, pasti ada, pasti mana hasil penelitian mana? Jangan cakap-cakap aja, jangan hanya orang sudah cakap orang tercakap, ya aneh lah. Oke.